Ya, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Di sini soalnya vektor F1. Oh, ini kita lihat di sini. Vektor F1. Kita lihat di sini vektor F1. Kita lihat di sini cara penulisannya dengan agak sedikit berbeda nih. Kurung buka 400 Newton 45 derajat. Ini maksudnya vektor F1 itu besarnya 400 Newton, kemudian arahnya 45 derajat. Ingat, sudut itu selalu dihitung dari sumbu X. X positif. Dijumlahkan dengan vektor F2 300 Newton dengan arah 135 derajat. Tentukanlah sketsa resultan vektor tersebut. Yang kedua, besar dan arah vektor resultan. Oke, mari coba kita kerjakan. Nah, sekarang kita lihat, kita gunakan bantuan dari koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita mulai di sini. Ada F1 itu besarnya 400 Newton, arahnya 45 derajat. Jadi kalau di sini ini kita anggap nolnya di sini. Ini sebagai sumbu utama titik acuan ya. 0 ini sebagai titik acuan. Kita lihat di sini berarti 400 Newton arahnya 40 derajat. 40 derajat itu kira-kira antara antara dua titik ini. Kita buat garis misalkan di sini. Kita tarik arahnya berapa ini? 45 derajat. Nah, misalkan begini. Oke, tengah-tengah. Oke. Di sini tuh 45 derajat. Ini 45 derajat. Anggap saja di sini tuh alfa 1. Kita anggap saja di sini itu alfa 1. Alfa 1. Nah, ini sudutnya sekian 45 derajat, kita anggap alfa 1. Oke. Kemudian 300 ini vektor ya, vektor ada arah gini. Kemudian kita lihat F2 itu 300 Newton, arahnya 135. 135 itu berarti 90 ditambah 45. Jadi kalau kita lihat di sini, maka nanti arahnya ini kira-kira di sini. Lebih pendek karena 300. Oke. Jadi misalkan kita lihat ini vektornya, vektor F2. Kita lihat. Alfa 2 yang mana? Maksudnya alfa 2 itu sekian ini. Alfa 2 itu sekian ini. Nah, ini ya. Berapa ini tadi? 135. 135 derajat. Nah, kita lihat. Nah, tetapi untuk menyelesaikannya nanti kita menggunakan taruhlah begini aja lah. Jadi kita hapus saja ini, kita ganti dengan berapa tadi? 45. Oke, 45 ya. Tadi 45. 45. Kita ulang, ini 45 derajat. Derajat. Oke. Sekarang kita akan buat sketsanya, maka nanti kalau ini kita sebut saja ini tadi F1-nya ini vektor F1. Ini vektor F1. Ini vektor F2. Nah, F1 nanti kan kita bisa urai menjadi F1 ke dalam sumbu X yang ini dan F1 ke dalam sumbu Y. Nah, sehingga nanti muncul vektor maaf ini
F1 ke dalam sumbu Y. Oke. Terulahnya ini. Nah, sehingga kita lihat nanti ini akan muncul vektor yang ini. Nah, ini yang arahnya ke sini. Ini vektor F1 dan yang dari sini F1X maksudnya. Maaf. Kita ulang. Nah, ini oke. Jadi nanti akan muncul ini F1 X, ini adalah yang ini adalah F1. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang kita hitung saja ini besarnya. Kita lihat ini. Kita hitung di sini. Coba kita sekalian langsung jawab yang B. Kita selesaikan jawaban yang B sekalian. Di sini kita lihat ini yang sekalian yang B. Kita lihat nanti itu jawaban B kita akan menjadi komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti yang sumbu X nanti berlaku ada F1X, nilainya adalah F1 sin F1 cos alfa 1. Nah, ini. Sehingga kalau kita masukkan di sini F1-nya berapa tadi? F1-nya adalah 400 Newton. 400 Newton cos 45. Oke. Berarti 400 dikali cos 45 adalah setengah akar 2. Atau nilainya menjadi 200 akar 2. Oke. Nah, untuk yang sumbu Y sekalian ini, yang sumbu Y, kalau yang satunya pakai cos, berarti yang satunya menjadi pakai sin. Berarti F1Y-nya adalah F1-nya berapa? 400 kali sin 45. Berarti sama dengan 400 dikali setengah akar 2 juga. Sama dengan 200 akar 2. Ini apa satuannya? Newton ya. Ini satuannya Newton. Ini Newton juga. Oke. Nah, ini yang apa itu? Ini yang F1. Nah, kita bagi. Lalu bagaimana dengan yang F2? Nah, kita lihat di sini. Langkah pertama ini kita urai dulu mencari F1X dan F1 Terus nanti yang kedua bagaimana? Sekarang kita lihat, kita gunakan warna yang berbeda, misalkan biru. Kita lihat di sini. Oke. F2 ini akan diurai ke dalam sumbu X. Nah, ini ke sini. Nah, ini juga ke sini. Nah, kita lihat sehingga nanti muncul yang mana? Yang ini. F2 yang arahnya ke sini dan F2 yang arahnya ke atas. F2 yang arahnya ke atas. F2 yang arahnya sampai sini. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat nanti di sini ada, kita lihat ini F2 X. Nah, ini yang di sini bagiannya adalah F2Y. Oke.
Nah, sekarang sudut yang mau digunakan yang mana? Nah, sekarang kita perhatikan. Kita sedikit perbesar saja ya ini. Kita sedikit perbesar. Nah, kita lihat di sini. Tadi sudah dibicarakan bahwa sudut sekian ini tadi berapa? Sekian ini tadi 100 berapa? 135. Nah, kita tidak menghafal sudut 135 nih, tetapi kita menggunakan sudut yang lebih kecil yang sini, berseberangan. Berapa ini? Sini adalah 45. Artinya dari sini sampai sini 180. Kalau sudah diambil sini 135 berarti tinggal 45. Nah, sehingga nanti akan kita gunakan. Yang kedua, kita lihat kita akan menggunakan sudut kecilnya ini. Yang kedua, perhatikan ini arahnya. F2X arahnya ke kiri. Maka nanti dalam menghitung harga F2X harus berharga negatif. Ini ingat, ini besaran vektor antara ke kanan dan ke kiri itu berbeda. Oke. Ya, sampai di mana tadi? Oke. Ya. Coba sekarang kita hitung. Kita mulai hitung. Di sini ya. Berapa F2X? Kita lihat. F2X itu arahnya ke kiri. Berarti dia harus main. Main apa? Ya, tentu saja main F2 cos alpha 2. Berarti sama dengan main F2-nya berapa? F2-nya tadi 300 cos alpha 2. Kita lihat di sini sudutnya adalah 45 yang kita bentukkan menjadi cos 45. Berarti ketemunya min 150. Maaf, kita pelan-pelan saja. Min 300 dikali setengah akar 2. Berarti sama dengan min 150 akar 2 Newton. Nah, ini. Sekarang lalu bagaimana dengan F2Y-nya? Sekarang kita lihat F2Y. Kita lihat F2Y ini arahnya ke atas. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau kita gambar di sini ya, agak lebih inset saja di sini. Ini kan tadi F2-nya ke sini. F2-nya di sini. Nah, kemudian ini sudutnya, tadi sudut besarnya berapa? 135. Tapi yang kita gunakan sudut yang ini, yang berlurus ini. Berapa? 45. Nah, sekarang kita lihat F tadi memang sudah dihitung ya. F2X arahnya ke kiri. F2X tadi arahnya ke kiri. Jadi dia berharga negatif. Tapi sekarang kita lihat sini ketika ini diurai ke sini, ini F2Y arahnya positif. Karena adanya positif maka dia harus bernilai positif. Sehingga nanti di dalam menghitung di sini maka berlaku F2Y itu adalah ini harus positif. Nah, positif berapa? Ya, kita lanjutkan saja. Berarti F2 rumusnya apa? F2 sin alpha 2. Itu. Atau kalau dimasukkan lagi menjadi sama dengan berapa? Positif tidak boleh ditulis ya, F2-nya adalah 300 sin 45. Berarti 300 kali setengah akar 2. Berarti 150 akar 2 Newton. Oke. Nah, ini sudah diurai ya, jadi masing-masing sekarang diurai. Nah, setelah diurai, langkah selanjutnya adalah ini tadi mengurai. Menganalisis dulu. Ini tadi kasih judulnya menganalisis vektor gitu aja lah. Nah, setelah itu kemudian kita akan menggabungkan keempat vektor itu tadi.
Kemudian kita gabungkan yang sumbu X, nah, kita nanti beri nama, kita sebut saja resultan vektor pada sumbu X itu sama dengan ya apa tadi? Yang mendatar F1X plus F2X. Nah, berarti kalau kita masukkan F1X nya tadi adalah, kita lihat 200 akar 2, ini 200 akar 2, kemudian F2X nya adalah min 150 akar 2, sehingga kalau dijumlahkan ini sama-sama akar 2, 200 dikurangi 1 berarti tinggal 50 akar 2 Newton. Oke. Lalu berapa RJ nya? Ya sama, jumlahkan saja F1Y plus F2J. Nanti sebenarnya ini kan plus titik-titik ya, plus titik-titik itu ada, kalau jumlah vektornya banyak ada plus 3J plus F4J dan seterusnya. Tapi karena ini hanya ada 2 vektor, maka ini tidak dituliskan. Demikian juga yang ini nanti. Kalau jumlah vektornya banyak ada plus F3X plus F4X dan seterusnya. Tapi karena jumlahnya hanya 2 vektor, tidak dituliskan. Kembali ke sini. Nah, sehingga kalau kita masukkan F1Y tadi berapa? Kemana tadi? F1Y ini 200 akar 2. Nah, 200 akar 2. Mana ini? Nah, ini 200 akar 2. Ditambah F2Y nya positif 150 akar 2. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 350 akar 2 Newton. Nah, ini langkah kedua. Memang analisis agak lebih panjang, ada beberapa langkah. Nah, kemudian kita ikuti, sekarang kita lihat. Ini kan sekarang tinggal sumbu X dan sumbu Y saja. Sehingga nanti kalau kita hitung, kita lihat ini positif, ini juga positif, maka kita lihat nanti kalau kita gambar nanti menjadi gini kira-kira. Kalau kita gambar Rx-nya ini positif ya, berarti gambarnya ke sana. Nah, anggap saja begini sekian ini. Nah, Rj-nya juga positif, Rj berarti sumbu Y. Berarti kita gambar nah ya. Taruhlah misalkan begini. Nah, ini. Nah, ini. Ini tadi kalau kita lanjutkan gambar selanjutnya. Ini tadi adalah Rx, yang ini adalah Rj. Nah, kalau kita gunakan metode jajaran genjang, masih ingat? Nah, ini perlu ditambah ke sini, tapi dikasih warna garis tipis saja, kemudian warnanya kasih merah saja lah, biar sini ya. Iya. Oke, yang satu sini, nah, tinggal masuk. Oke. Nah, hasil gabungannya adalah menjadi dari sini tarik ke sana. Nah, taruhlah gambar gede di sini. Nah, R gabungannya adalah ini dari ujung tarik ke sini. Nah, oke, ini adalah R gabungannya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini R-nya, resultannya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan besarnya sama dengan ini. Nah, berarti ini menggunakan, bisa kita mencari berapa besarnya R. Nah, besarnya R adalah berapa? Besarnya R adalah R sama dengan akar Rx kuadrat plus Rj kuadrat. Ya, kalau dimasukkan akar Rx kuadrat berarti berapa tadi? 50 akar 2. Nah, ini kuadrat tambah 150 akar 2 kuadrat. Wah, ini hitung-hitungannya agak sedikit.
agak sedikit sulit ini, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja, kita ikuti terus saja. Sama dengan menjadi akar 50 kuadrat adalah 25, nolnya 2 dikali akar 2 kuadrat adalah 2. Oke. Tambah oh, ini keliru ya, maaf. Ini bukan 150 tapi ini 300. Kita hapus sebentar. Ini tadi 350 ya. Oke. Kita ganti sekarang. Ini tadi 350. Nah, kita lihat 350 dikuadratkan itu ketemu, wah lumayan banyak ini. 1 2 500 kali ya, ini akar 2 kuadratkan berarti 2. Nah, ini tutup sana. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kalau dilanjutkan lagi menjadi sama dengan akar berapa ini? 2500 dikali 2 berarti 5000. Oke. Terus kalau 122.500 dikalikan 2 ketemunya berapa ini? Ya. 245.000. Oke. Nah. Terus kalau dijumlahkan lagi menjadi berarti 25.000 tambah 245 berarti 250.000. Oke, berapa ini? Atau kalau dibuat tulisan menjadi berapa ini? Akar 25 kali 10, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, akar 25 itu 5, akar 14 adalah 10 pangkat 2, atau ini ketemunya berapa jadinya? 500 Newton. Oke. Jadi besarnya resultan vektor dari dua vektor tadi adalah besar 500 Newton. Nah, kemudian sini aja. Lalu arahnya kemana ini? Arahnya kemana ini? Nah, arahnya kemana? Arah itu yang ini. Nah, ini loh, ini arahnya. Anggap saja ini beta gitu lah. Nah, karena ini sebuah segitiga, maka untuk mencari arah kita bisa menggunakan tangen beta. Tandesam tangen adalah depan dibagi samping, yaitu RY dibagi RX. Berarti berapa ini? RY-nya tadi 350 akar 2. Kemudian RX-nya tadi 50 akar 2. Akar 2 dibagi akar 2 itu dicoret, hilang menjadi hilang, coret hilang, tinggal ketemu 1, 350 nolnya hilang, 35 dibagi 5 itu ketemunya 7. Oke. Jadi tangen beta itu 7. Beta itu inverse dari apa? Tangen 7. Nah, tangen 7 itu berapa? Nah, kalau kita buka, kalau seperti ini biasanya dibuka menggunakan kalkulator. Tangen 7 adalah sebesar 81 derajat. Ya, bisa kita gunakan bantuan kalkulator 81,86 derajat. Oke, jadi kesimpulannya tadi. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, jika F1-nya itu sama dengan 400 Newton dengan arah 45 derajat dan F2-nya itu adalah 300 Newton dengan arah 135 derajat,
maka akan menghasilkan ketika bergabung, ketika dijumlahkan, menghasilkan resultan gaya, ini gaya ya, vektor gaya maksudnya, sebesar berapa tadi? 500 Newton dengan arah sebesar 81,86 derajat. Oke, ini perhitungan yang cukup panjang dengan metode analisis vektor ini kita lihat. Jadi langkah-langkahnya gimana tadi? Ada soal, kemudian kita gambar, sketsa, kemudian kita buat analisisnya ke masing-masing sumbu, kemudian kita gabungkan lagi ke dalam sumbu X dan sumbu Y, kemudian baru terakhir nanti kita cari resultannya dengan Pitagoras dan kita cari arahnya, kemudian baru kita simpulkan. Ya, mungkin demikian yang dapat kita bahas pada materi yang cukup melelahkan ini. Semoga dipahami.